Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa kalau kita makan yogurt rasanya asam? Ya, itu karena adanya konsep asam basa. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih lanjut mengenai konsep asam basa. Jadi, apa sih itu asam basa? Jadi, asam basa adalah sebuah konsep di mana suatu zat dapat dikatakan bersifat asam, basa, atau netral. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita kenalan dulu nih sama konsepnya. Yaitu ada konsep dari Arrhenius yang menjelaskan bahwa asam memberikan H+ pada air dan basa memberikan OH- pada air. Kemudian ada Bronsted-Lowry yang menjelaskan asam sebagai donor H+ dan basa sebagai penerima H+. Yang terakhir ada Lewis yang asam sebagai penerima pasangan elektron dan basanya sebagai pemberi pasangan elektron. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui zat itu bersifat asam atau basa? Nah, cara kita mengetahuinya bisa dengan menggunakan alat pengukur pH seperti indikator asam basa, kertas pH, pH meter, dan masih banyak lagi. Dimana kalau pH-nya lebih kecil daripada 7, zat itu bersifat asam. Kalau pH-nya sama dengan 7, zat itu bersifat netral. Kalau misalnya pH-nya lebih besar daripada 7, zat itu bersifat basa. Nah, menariknya, ternyata asam basa itu ada yang bersifat kuat dan lemah loh. Jadi, mengapa sih asam basa ada yang bersifat kuat dan lemah? Ternyata, asam basa kekuatannya dapat ditentukan oleh derajat ionisasi. Di mana derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terionisasi dengan jumlah mol zat mula-mulanya. Di mana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Di antaranya, kekuatan dan polaritas ikatan Ha, stabilitas basa konjugat, efek induktif dan resonansi, yang terakhir, ukuran atom dan keelektronegatifan. Nah, jika kalian tertarik ingin memasuki dunia sains, mungkin kalian harus mengenal dulu nih yang namanya titrasi asam basa. Jadi, apa sih itu titrasi? Titrasi adalah metode analisis untuk menentukan konsentrasi larutan dengan mereaksikannya secara stokiometri dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Di mana tujuan kita melakukan titrasi adalah untuk menentukan titik ekuivalen, di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Di mana kita dapat menentukannya dengan kurva titrasi yang menunjukkan perubahan pH terhadap volume titran yang ditambahkan. Di mana bentuk kurva tergantung pada jenis asam dan basa yang dititrasikan. Contohnya asam kuat dan basa kuat, Basa lemah dengan asam lemah. asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dan asam kuat. Nah, sekarang kalian sudah lebih paham kan tentang konsep asam basa? Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.